insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Arini. Kepada Ibu Arini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihina fa innahu kana lil awwabina ghafura wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluham mahsura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ibu Arini yang telah membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 25-30. Semoga semakin menambah keimanan kita. Allahumma amin. Baik Ibu-Ibu, tema kajian Tarbawi pagi ini adalah
Hidup sederhana kunci bahagia gitu. Siapa yang pengen bahagia Ibu? Nah, mesti senyum ya. Senyum itu mengisyaratkan saya gitu ya. Saya tuh pengen hidup bahagia gitu ya. Ada yang ketika bahagianya itu di rumah gitu ya, sambil melihat hujan, kemudian menikmati segelas teh sambil dengan pisang goreng gitu ya. Ada yang bahagianya itu dengan healing bersama teman-temannya gitu ya, piknik kemana sambil foto-foto gitu ya. Nah, sebenarnya hidup sederhana sebagai kunci bahagia dalam Islam itu seperti apa? Nah, insya Allah bersama kita sudah ada Ustazah Siti Hasanah yang akan menyampaikan taujih berkenaan dengan tema kita pagi hari ini, dan kepada Ustazah Siti Hasanah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasitu wa 'allimna minhu ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa abnaina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha ghairuka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganggu anak-anak sekolah enggak? Baik, Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita dipermudah oleh Allah langkah kita untuk bisa bersama-sama bermajelis. Harapan kita, pakai mic enggak Bu? Kita bisa enggak? Pakai. Harapan kita ketika kita bersama-sama bermajelis seperti ini, karena Allah menyuruh kita, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Mujadalah. Mungkin ada yang namanya Mujadilah. Kalau Mujadalah berarti jidal, kalau Mujadilah orangnya yang datang kepada Rasul bertanya tentang sebuah perkara. Nah, semoga Ibu hari ini ketika kita bersama bermajelis, maka Allah mencatat kita melaksanakan satu ayat dari Al-Quran surat Mujadilah ayat 11. Maka wajar ketika Rasul menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berada dalam majelis, maka seluruh perbuatan yang dilakukan selama bermajelis memudahkan kita untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bermajelis, sebagaimana nanti kita dapati di beberapa hadis, terutama kalau kita belajar
hadis Riyadhus Shalihin bab keutamaan mencari ilmu. Di sana banyak sekali ya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul keutamaan orang yang sedang bermajelis. Semoga kita mendapatkan itu semuanya dan kelak di antara kita bisa menjadi saksi untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas sebuah kaidah kehidupan kita, bahwa kalau judulnya dari panitia hidup sederhana kunci bahagia. Punya bayangan Bu, hidup sederhana kita bahagia? Makan tempe tahu terus tapi bahagia. Kan sederhana ya? Hidup sederhana kunci bahagia. Beli baju ya sederhana terus tapi bahagia. Ya, jadi nanti rumah bisa bikin besar tapi kita sederhana. Buat yang RSSSS-nya banyak, bahagia. Kira-kira bayangan ibu-ibu apa? Hidup sederhana tapi bahagia. Sederhana yang seperti apa gitu? Punya bayangan Bu? Membaca judul itu kemudian, oh, pernahkah ibu ketika mendapatkan undangan pengajian itu kemudian punya gambaran, oh yang dibahas ini. Soalnya biasanya orang tertarik datang ke majelis itu karena judulnya kan Bu? Karena judulnya. Jadi ketika judulnya dibaca itu punya gambaran sesuatu yang kemudian ingin didapatkan, itu insya Allah punya semangat untuk berangkat. Tapi kalau enggak, ya Allah sederhana kan bahagia. Mau berangkat, alah opo gitu ya. Jadi semoga nanti kita jadi lebih memahami dengan cara berpikir yang benar bahwa hidup sederhana itu kunci bahagia. Makanya perlu kita lebih perjelas hidup yang sederhana seperti apa gitu ya. Seperti nanti judul di Riyadhus Shalihin itu ada begini Bu, beramal yang sederhana. Gitu kan tidak enak kan Bu ya? Judul masing-masing penerbit beda memang judulnya. Tapi rata-rata judulnya itu seperti itu, sederhana dalam beramal. Itu kalau nggak baca hadisnya bisa menyimpulkan dengan beberapa tafsir kan? Ya karena beramal sederhana. Apa cukup 5 waktu aja, nggak ada yang lain? Karena sederhana dalam beramal. Ternyata isi hadisnya itu bahwa yang namanya sederhana itu di istiqomahnya. Karena salah satu hadisnya yang diambil itu ketika Rasul ditanya, ayul amalu ahabbu indallah, amal apa yang dicintai Allah di sisinya ya Rasul? Maka Rasul menjawab, sedikit tapi terus menerus. Nah, terus menerusnya itu kalau diteruskan kan banyak juga kan Bu? Nah, jadi nggak sederhana aslinya. Aslinya nggak sederhana juga gitu ya. Nah ini saya juga bingung Bu, dapat WA itu terus bahasa apa ya, sederhana kunci bahagia gitu ya. Saya juga bingung bahasa apa ya gitu. Nah kita kembali kepada Quran dan hadis saja Ibu ya, karena memang orang itu akan selamat ketika hidupnya itu sesuai dengan nilai-nilai Quran dan juga nilai-nilai hadis yang sudah disampaikan Rasul. Bukan salah, kekurangan kita, insya Allah kita biasa baca Quran. Insya Allah kita biasa menghatamkan Quran. Ada yang 10 hari hatam, ada yang 15 hari hatam, ada yang 1 bulan hatam. Kekurangannya di mana? Tidak tahu isinya. Ini kan bahaya. Padahal Allah menyampaikan ketika menyampaikan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Fungsinya itu petunjuk, memperjelas petunjuk dan menjadi pembeda. Jadi kalau kita itu baca berkali-kali hatam, mestinya tahu, oh di Quran ada begini, di ini ada begini, kemudian jadi furqan. Orang yang baca Quran atau orang yang tahu Quran dengan tidak yang pernah baca Quran mestinya beda.
ibadahnya, beda perilakunya atau akhlaknya, beda keyakinannya. Satu contoh ya, sebelum kembali kepada Quran, satu contoh. Saya sering menyampaikan ibu-ibu kalau pas tadabbur surat Anas dan Al-Falaq, karena dua yang perlu dibahas bareng-bareng gitu kan. Kata Rasul, dua surat yang memberikan perlindungan kepada kita. Aslinya kalau kita tahu itu perlindungan, kalau pas kita itu resah atau kemudian hati kita itu merasa beberapa hari ini kok tidak baik karena digoda setan, bacanya itu gitu maksudnya. Kan a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas kan gitu. Bedanya kalau Anas itu mencari perlindungan kepada Allah dari godaan setan, kalau Al-Falaq berlindung kepada Allah dari godaan atau kejahatan manusia. Jadi kalau kita kemudian tahu, misalnya ibu-ibu ada hasidin, ida hasad gitu ya, kita mendapatkan ujian, ada orang yang hasad kepada kita, berarti baca Al-Falaq kan Bu? Karena itu petunjuk untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari hasadnya orang gitu. Nah, tapi tidak semua orang paham kedudukan surat itu untuk seperti itu. Dan nanti kalau kita tadabbur, kenapa Anas itu nyebut Allah 3 kali sementara Al-Falaq nyebut 1 aja untuk 4, Anas nyebut 3 untuk minta 1 setan. Karena kalau kita digoda setan, ruginya dunia akhirat. Sementara kalau dihasad atau dijati manusia, ruginya di mana Bu? Hanya di dunia, tidak ngaruh. Nah, pengaruhnya apa? Kalau kita baca Al-Falaq itu mau diapakan orang itu merasa tidak apa-apa gitu. Jadi nggak sedih. Nah, itu contoh aja, contoh ya. Nanti masih banyak kalau kita tahu isinya itu kemudian bisa mengambil beberapa entah ayat atau surat untuk kembali kita menjadi orang yang bisa mendapatkan sesuatu kebaikan dari atau petunjuk dari Quran itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hidup sederhana kunci bahagia, kita kembali kepada Quran. Rasul itu ya, di dalam Quran Allah menyampaikan kepada kita pada saat yang sama punya fungsi 3. Rasul itu yang pertama ya, mubasyiron, syahidan, wa nadhiron. Mubasyiron itu memberi kabar gembira, wa nadhiron itu memberikan peringatan, syahidan itu memberikan kesaksian. Besok, kalau yang kesaksian itu besok di akhirat. Maka ada ayat wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Besok kita itu kalau berada di padang mahsyar, yang didatangkan untuk menjadi saksi apa yang sudah kita lakukan, 1 Rasul, 2 orang mukmin. Seperti ini Bu. Ya. Maka ketika kita bermajelis, harapan kita dari rumah itu selain mendapatkan ilmu, ada orang yang nanti menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan kebaikan. Nah, nanti kalau syahidan berkaitan dengan Rasul jadi saksi, itu ada pembahasan tersendiri. Cuma punya bayangan begini sedikit tentang saksi. Saksi itu kalau di pengadilan itu menjadi kunci kan Bu. Dia ngomong apa, karena untuk membuktikan salah atau benar, maka kadang jadi tersangka, batal jadi tersangka, atau terdakwa. Salah satu faktor adalah dari omongan saksi. Nah, itu nanti Rasul seperti itu. Maka sebenarnya Rasul juga merasa berat dengan tugas dari Allah menjadi saksi buat kita, buat umatnya. Nah, maka kita ambil mubasyiron, kabar gembira. Rasul itu selalu di Quran menyampaikan beberapa kabar gembira yang disampaikan kepada beliau lewat malaikat Jibril. Ya, nanti berarti gampangannya gini. Kalau kita baca Quran, akhir ayat itu kemudian fauzul azima gitu ya, atau ulaika humul warisun,
alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Misalnya surat Al-Mu'minun ya. Jadi orang-orang yang nanti mewarisi surga Firdaus. Biasanya sebelumnya berarti ada amal yang dilakukan. Biasanya gitu, Bu. Kalau kabar tentang nanti dapat surga, nanti dapat pahala yang besar, itu sebelumnya pasti ada amal yang harus kita lakukan. Ke sebelahnya lagi biasanya Allah manggilnya ya ayyuhalladzina amanu, karena biasanya itu untuk orang-orang beriman. Ya, perintah untuk beriman, maka nanti biasanya kalau kita membaca Quran isinya kok perintah, itu pasti Allah manggilnya amanu, karena hanya untuk beriman. Ya. Kalau pernyataan-pernyataan ya ayyuhannas itu pernyataan biasanya. Ya. Baru kemudian diberikan yang diberi surga hanya orang-orang mukmin. Misalnya contoh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dan berkatalah benar. Apa janji Allah? Yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Faqad faza fauzan azima. Maka akan mendapatkan balasan yang besar. Sungguh orang yang selalu menjaga lesannya, maka kemudian akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau kita ngomong takut gitu, ya Allah semoga saya dihindarkan berbohong. Setiap ngomong itu berarti nanti berpahala, Bu. Walaupun itu omongan apa saja, jangan dikira hanya omongan ketika ngisi pengajian, baca Quran, enggak. Kalau ibu-ibu bertemu dengan tetangga, kemudian ngobrolnya tentang kebaikan, setiap kata, bahkan kita berharap kalau baca Quran setiap huruf kan, Bu, pahalanya bisa jadi nanti setiap omongan kita juga per hurufnya diberi pahala karena kita niatannya ngomong yang benar. Tapi kalau kemudian asal ngobrol, apalagi kemudian cerita yang tidak, nah itu baru kemudian mendapatkan dihitung juga sama Allah, tapi mendapatkan hal yang tidak baik buat kita. Tapi kalau kita niatannya ngomong baik, maka akan mendapatkan pahala. Nah, kembali ke kalau begitu, dari beberapa ayat Quran itu disampaikan bahwa orang yang bahagia, orang yang besok itu beruntung. Biasanya kalau tidak bahagia juga beruntung gitu. Di Quran, maka mestinya ukuran kebahagiaan kita itu bukan di kunci sederhana, tapi kunci bahagianya kita itu ketika bisa melakukan apa yang dikatakan Allah dan apa yang dituntunkan Rasul. Semoga itu yang menjadi kunci bahagia kita. Dan kalau kita bisa menjadikan ukuran, berarti seperti ini, Bu, ada tafsir namanya Fidhilalil Quran, hidup ya, tafsir di bawah naungan Quran. Kalau kita berarti hidup di bawah nilai-nilai Quran. Maka termasuk bahagianya kita ya, karena kalau ukurannya senang itu ketika kita sesuai dengan Quran. Saya mau tanya dulu Ibu, bahagia itu letaknya di mana, Bu? Hati itu di sini apa di sini? Hati di sini apa di sini, Bu? Ini jantung loh, Bu. Ini jantung kan? Kalau hati di bawah. Ya. Jadi kalau kita itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti di. Yang menariknya nanti dari sisi medis, dokter mengatakan meninggal atau hidup itu detak jantung kan, Bu? Bukan ada detak hati. Detak jantung. Makanya memang ukuran dalam syariat Islam itu sebenarnya juga jantung yang menjadi kebaikan kita itu. Nah, bedakan senang sama bahagia. Kita mau biar punya gambaran. Bahagia sama senang beda enggak, Bu?
Contoh, tadi sarapan apa Bu? Sebelum berangkat sarapan apa? Nasi. Nasi lauknya apa? Ya, katakanlah random aja. Ibu-ibu sebelum berangkat dahar nasi pecel. Ditanya tetangga, misalnya kita beli ya Bu, beli, tidak masak, atau masak juga boleh. Ditanya tetangga, tadi sarapan apa Bu? Sarapan pecel Bu. Loh jenengan kok sering kok makan pecel gitu? Jenengan jawabannya apa? Seneng apa bahagia? Masa aku bahagia dengan pecel? Ada Bu jawab gitu? Pasti jawabannya seneng kan? Kalau seneng ya, maka sesuatu yang kita rasakan di dunia tapi efeknya belum tentu itu bermanfaat kan Bu? Kita makan pecel kepedesan, itu efeknya apa Bu? Mules kan? Jadi bahagia itu walaupun seneng. Seneng pecel, beli, bilang bakule, pedes sedang. Bakule lali, pedes sedang, dikasih lombok rawit merah 15. Contoh, sampai rumah, karena seneng dimakan kan Bu? Tapi efeknya mules kan? Ya, kalau seneng itu dampaknya itu kadang belum tentu bermanfaat, maksud begitu. Nah, kalau bahagia, ini membedakan ya. Kalau bahagia, bedanya apa Bu? Misalnya, ibu-ibu ada yang sudah mantu? Sudah. Saya belum. Doakan ya Bu, anak saya sudah lulus soalnya. Nah, tak suruh nikah belum mau, karena laki-laki. Nah, ketika kita menikahkan anak kita, entah putri, entah laki-laki gitu ya. Ini pengalaman dari teman ibu-ibu yang ngaji itu. Aku loh Bu, pas anakku ngucap ijab kabul, ya Allah separuh nyawaku hilang. Medeni wong aku. Itu saking apanya Bu? Bahagia. Bahagia belum tentu bentuknya tertawa kan Bu? Kalau kita menyaksikan anak kita sedang ijab kabul, atau nanti katakanlah misalnya ada yang wisuda, ada yang apa, kadang bahagia tuh menangis Bu ya. Maka kadang ada cerita teman saya itu pas umroh kan nangis tuh, saking bahagianya lihat ke Ka'bah itu nangis. Beliau cerita, lah sampingku kita hubungan ya Allah mbak sing wes mbak coba tangisi terus gitu. Padahal teman saya itu lihat Ka'bah saking bahagianya menangis. Nah, karena memang kadang menangis itu persepsinya sedih, lah sampingnya bilangnya ya Allah mbak ada saudara aja nangis terus, sing dhisik ya wis dhisik rasa dieleng-eleng terus, padahal itu lihat Ka'bah saking bahagianya gitu. Nah, ini perlu kita bedakan dulu Bu, nanti soalnya kita juga bisa menempatkan bilang bahagia itu sangat berbeda dengan menempatkan kita bilang senang kan. Nah, maka kemudian satu Quran ini dari kalau bicara bahagia adalah ukuran bahagia itu ketika bahagia itu berlanjut sampai akhirat, itu baru dikatakan bahagia. Karena semuanya di dunia itu kalau bahasa Quran mata hurur, mata itu menyenangkan, makanya pakai mata, nggak pakai kata bahagia. Mata itu menyenangkan, hurur itu menipu. Jadi kalau kita hanya nyari dunia begitu, itu berarti kita tertipu. Nah, maka termasuk kalau kita itu kemarin saya pernah diskusi bahwa salah satu yang menjadikan kita tentram kalau kita mengenal Allah, nanti bahagia itu satu kuncinya ya, mengenal Allah itu siapa. Kekurangan kita lagi bukan salah ya, kita mungkin diantara kita juga ada yang hafal Asmaul Husna,
Bahkan biasa pengajian itu membaca Asmaul Husna, kemudian Yasin, baru pengajian. Tapi kekurangan kita belum tamat juga membahas Asmaul Husna secara lengkap. Ya. Contoh misalnya bahagia itu sederhana yang kita kalau tahu itu jadi oh begitu tuh cukup buat kita sederhana gitu. Tapi harus sampai ke akhirat. Kalau bahagia itu kalau sampai di sini ya makanan, minuman gitu namanya bahagia. Ya. Tapi kalau senang ya, kalau bahagia itu nanti sampai akhirat. Ya. Contoh, ya. Ada yang biasa baca surat Al-Mulk tiap malam ibu-ibu? Biasa ya. Ayat ketiga ada yang hafal? Nggak usah ngurut kita barok. Langsung ayat ketiga. Saya ambil ya. Matara fi khalqir rahman. Ketika Allah itu matara, kamu lihatlah. Fi khalqir rahman. Bahwa setiap Allah menciptakan itu menyertakan ar-Rahman. Apa arti ar-Rahman? Kasih sayang. Ya. Berarti Allah itu menciptakan apa saja itu dengan kasih sayang. Nah, berarti kalau kasih sayang itu kan kita meyakini kalau mengucapkan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahim sampai Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman. Ya dengan maha pengasihnya itu. Berarti tidak ada yang salah toh Bu ketika menciptakan dengan Ar-Rahman. Kita yakini tidak salah. Coba kadang kita salah ucapkan Bu. Beli sesuatu, katakanlah buah apa gitu. Terus itu burian, perso burian Bu. Pisang burian. Itu kadang gini, ya Allah, astagfirullahaladzim kok kabeh burian. Itu astagfirullah pas apa enggak Bu? Kan tadi Allah menciptakan dengan kasih sayang. Contoh, ya Allah Mbak. Gini, misalnya ini ya. Namanya siapa? Mbak Reni misalnya. Bu Reni apa Mbak Reni? Mbak Reni aja. Misalnya Mbak Reni, saya Mbak Deloi Mbak It. Itu tetangga saya Bu, tapi paling murid sini. Deloi Mbak It. Donge ya wis ayu ya Mbak, tapi sayangnya iki lho pesek. Misalnya, misalnya itu pas dak bilang gitu Bu. Karena ciptaan Allah tuh kan ya, tapi kok sok kita gitu loh. Ya. Iku toh wis apik, wis putih apik tapi sayangnya gitu. Ya itu berarti kita nggak mengenal Allah. Maka ketika kita mengenal Allah satu itu pasti bahagia Bu. Karena ayam apa saja itu yang terbaik buat kita. Ini pondasi Bu. Makanya kalau kita hafal Asmaul Husna itu pondasi kita. Bisa ngomong apik, bisa memperlakukan dengan baik, kan gitu. Ya. Sampai dicontohkan anak kita tuh mbok gregetke, itu yang kemudian oh memang sing paling apik yang gregetke aku. Ayo berat ya Bu. Kayaknya itu berat itu. Jadi saya cerita ada anak kuliah sampai 12 semester. Suwe apa enggak Bu? Pas dipanggil kurek ya. Dipanggil kurek, ditanya karena sekarang itu DO enggak boleh. Harus membawa surat mengundurkan diri. Nah, dipanggil ditanya, "Mbak, perempuan Ibu. Mbak, kok kehadirannya tidak sampai 50%? Ini kan nggak bisa mengikuti syarat-syarat berikutnya." Jawabannya Bu, bilang apa? Minta maaf ya Pak, kan kuliahnya semuanya pagi. Kan aku nggak bisa bangun pagi, makanya kelewatan gregetan enggak itu Bu. Ya Allah, saya dengar. Itu yang cerita kepala TU ya. Saya diceritani, ya Allah, aku anak-anakku tak apa-apa Pak. Lah nggak kuliah kok, alasannya nggak bisa bangun pagi itu loh. Karena rumahnya gedawak, oh ibunya dipanggil. Loh ibunya kok podo Ibu? Dipanggil, diceritain itu ibunya bilang gini, ya memang Pak nggak bisa bangun pagi, tolongnya diberi toleransi. Ya Allah, ibu ya podo be.
Allah ya Rabbi. Tapi itu pada sisi kalau kita bicara ujian itu yang pas ya memang begitu. Anak-anak sekarang kan memang zaman sekarang ya Bu, semakin luntur. Virus pandemi kemarin itu loh Bu, itu kan bikin kayaknya polanya jadi berubah 360 derajat ya. Jadi apa? Itu yang tidak takut Bu. Anak saya tuh tidak takut, tak bilangin. Kata teman Umi di rumah sakit RSBN itu banyak yang stroke masih anak muda karena pola hidupnya tidak benar. Sudah banyak Bu, persentasenya besar anak muda yang kena stroke di rumah sakit Ketileng itu. Tidak takut, dibilangin begitu tidak takut. Apalagi kok ada surga, wah malah tambah angel. Oh yang dilihat aja cerita yang misalnya dibawa ke rumah sakit belum tentu takut, apalagi sesuatu yang goib gitu ya. Masya Allah anak-anak sekarang. Tapi kalau kita kembali kepada surat Al-Mulk, kita disuruh lapang dada, doakan terus gitu ya. Nanti kita lihat seperti ibunya Imam Syafi'i itu lahir dengan buta usia 10 tahun karena nggak pernah berhenti berdoa, maka kemudian bisa melihat di usia 10 tahun. Bermimpi ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kata Nabiullah Ibrahim salam, kamu karena tidak pernah berhenti mengeluarkan air mata di sepertiga malammu, maka saat inilah Allah mengabulkan besok pagi anakmu melihat dunia. Tuh. Tapi itu ya 10 tahun Bu doanya. Nah, saya kadang bayangkan kita ibu-ibu dulu ngaji begini dari muda apa sekarang? Semoga kita yakin ya Bu, orang tua kita nggak pernah mendoakan yang jelek kan kepada kita. Tapi ketika kita ngaji itu bisa jadi orang tua kita sudah tidak ada kan? Itu berarti doa orang tua kita dikabulkan saat ini. Maka kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita dari sisa kehidupan kita. Nah, jadi ukuran Quran sekali lagi bahagia itu kalau sampai akhirat. Syaratnya apa? 1, mengenal Allah. Nanti berarti PR-nya Bu, monggo mau dengan cara apa ibu-ibu melengkapi pengetahuan Asmaul Husna itu ya. Nah, jadi karena jarang Bu, Asmaul Husna itu memang menjadi bacaan yang rutin setiap pekan di beberapa majelis taklim di kampung kita gitu ya, di masjid kita, tapi jarang dibahas gitu ya. Ya jadi kenapa ada Al-Ghafur, Ghafar kan beda-beda. Itu sebenarnya memang At-Tawwab gitu. Sama-sama untuk kembali kepada Allah mohon ampunan, kok namanya beda-beda karena memang nanti artinya sangat berbeda. Dan kita kalau semakin mengenal Allah itu semakin begini, jadi bisa mengatur seluruh kehidupan kita, bisa menjadi orang yang ayam, bisa menerima segala apa yang jadi ketentuan. Itu berawal dari kita mengenal Asmaul Husna. Yang kedua ya, yang kedua, setelah mengenal maka kita belajar dari Quran. Amal apa saja yang kemudian menjadikan kita itu selamat besok di akhirat. Nah, sekali lagi Ibu, kita memang pasti membaca Quran. Khatam itu apalagi nanti Ramadan. Bahkan khatam 3 kali, khatam 10 kali. Ada yang khatam setiap hari. Bisa bayangkan Bu, khatam 1 hari khatam bisa bayangkan? Tidur enggak itu ya? Waktu kita 24 jam. Ini 30 juz. Kalau 1 juz itu 1 jam kan kurang Bu. Berarti tuh 24 jam 1 hari tambah 3 jam tambah 6 jam enggak tidur kan Bu? Berani enggak Bu enggak tidur itu? Itu enggak masak, perai kabeh ya Bu. Jadi buka tuku online, sahur tuku online, mau Quran terus. Ya paling enggak, tapi ada ya Bu yang sahabat khatam dalam sholatnya. Kenapa? Kalau kita nggak bisa bayangkan karena nggak pernah melakukan. Melakukan apa-apakan
iso pora. Sebenarnya kita malah bisa bilang bisa dan tidak, harus mencoba dulu. Lah kita itu belum mencoba, kita ra iso gitu. Seperti ini loh Bu, ada air. Saya contohkan ini ada air. Terus Mbak Rena bilang, Bu Siti tolong itu digeser soalnya nutupi itu kamera. Terus saya bilang gini, gak kuat Mbak aku. Aneh enggak Bu? Saya bilang gak kuat. Bawa itu ke sana enggak kuat. Itu mesti Mbak Rena gini, astagfirullahaladzim. Kan gitu kan? Nah kalau udah gini, enggak bisa ya. Ini loh enggak bisa gitu lah, baru percaya kan kita Bu. Nah makanya nanti terhadap amal-amal nomor 2 ini kita memang perlu belajar. Jangan bilang masa segini belajar kapan rampungnya. Kalau nggak dicicil ya nggak rampung. Tapi harus gitu, ya pelan-pelan gitu. Saya punya pengalaman ibu bersama ibu-ibu pengajian itu nulis. Bayangkan Mbak, enggak Bu, nulis Quran. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu tulisanku welek, enggak apa-apa, sing maca jenengan. Tak ono sing maca gitu. Itu ternyata bikin bahagia Bu. Kenapa? Ketika habis nulis itu, kalau pas ngaji begini ditumpuk-tumpuk bukunya, Bu Siti tanda tangani. Wah itu nanti dapat berapa misalnya. Jadi ditumpuk, nanti tanda tangan. Saya kasih tanggal. Hari-hari ngajinya misalnya Rabu tanggal berapa tak tanda tangani gitu. Hampir rampung Bu. Ya, nulis 5 ayat. Artinya itu kan apa? Kita bikin sarana. Semua sarana yang bisa kita gunakan optimal untuk belajar Quran, mari kita gunakan. Ya. Selain kajian materi begini, jadi di awal nulis dulu Quran. Di rumah PR. PR. Oh, sekarang pakai jadwal hari. Ngajinya Rabu Bu, nulis Qurannya hari Kamis, nulis hadisnya hari Jumat. Selainnya gunakan untuk belajar. Jadi kita sepakat hari itu di rumah masing-masing nulis. Nah, sekolah itu loh Bu. Nah ibu harus begitu. Saya ngaji itu kayak sekolah. Hadi kudu mudeng, kudu tahu jadi amal munggah kelas gitu. Nah, ada ibu-ibu ngaji 10 tahun. Bu, sudah hafal berapa kul. Besok ketemu lagi kul. Soalnya memang kalau dijak hafalan itu lah hafalan gitu mesti sih. Padahal belum dilakoni itu ya. Nah, makanya ini nanti yang kedua, bukan kemudian tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau kita sungguh-sungguh. Nah, jadi selain ini ibu punya keanggotaan majelis ya, maka kemudian itu gunakan gitu. Kalau ibu-ibu yang ngisi tidak punya ide begitu, idenya dari jenengan Bu, kita itu perlu Bu tahu baca sendiri itu kadang nggak asik Bu, bingung juga gitu. Maka kalau kita nulis 5, ditulis artinya, besok dibahas nyicil 5 gitu kan. Besok lagi 6 sampai 10 dibahas lagi. Sebelum kajian ada waktu untuk mengkaji Quran. Akhirnya kita tahu, oh ada amal ini ya, seperti tadi yang saya sampaikan ketika idza qila lakum tafassahu fil majalis. Itu kalau kita mensederhanakan artinya apa? Oh bang urip kon ngaji, Gusti Allah ngakon ngaji gitu. Alhamdulillah kita mengaji, berarti mengikuti perintah Allah kan gitu. Karena kita disuruh berlapang-lapang dalam majelis. Nah, jadi kalau artinya ya, oh hidup itu di dunia perlu ngaji. Setiap ngaji dijamin dengan pahala karena kita memang mengikuti perintah Allah. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Monggo nanti banyak ya contoh misalnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li amanatihim wa kok loncat Bu.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafiduna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'atun sampai 9. Nanti baru ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ya. Kalau Al-Baqarah gampang sampai 5. Kemudian menjadi orang beruntung. Jadi kita kemudian perintahnya apa saja. Nah, jadi kita melakukan. Nanti ada juga tidak harus bentuknya ibadah. Tadi yang kita sebutkan di Al-Mu'minun ibadah. Tapi ada juga yang tidak ibadah, misalnya waqulu qaulan sadida, berkata benar. Kemudian nanti wasari'u ila maghfiratin dan seterusnya itu kita suruh memaafkan orang lain, kan gitu. Jadi banyak. Perintahnya banyak. Kalau kita ikut Quran pasti besok bahagia. Nah, gandengannya harus kita belajar yang dilarang. Saya cerita sedikit ya Bu, biar kita nanti ada kesan. Makan berdiri larangan apa enggak Bu? Hadisnya masuk larangan. Kalau kita belajar hadis, itu ada hadis perintah, ada larangan, ada anjuran, gitu ya. Masing-masing hadis ada golongannya masing-masing, masuk larangan. Kalau dilarang, kemudian kita lakukan, itu berarti kita baik apa enggak Bu? Naik sepeda motor, wajib helm itu wajib apa anjuran Bu? Wajib. Terus kecelakaan, contoh misalnya kecelakaan, kena kepalanya, ketika nggak pakai helm, apa komentar kita? Jangan bilang syukur loh. Mesti minimal kadang ya orang gue helm ya mesti kena kalau parah gitu. Jangan bilang salah gue, kasihan sudah sakit, salah mulu orang nganggo helm gitu, kasihan ya Bu. Mas saya tuh masih teringat anak saya kelas 3 SD puasa Bu, puasa. Saya ada pesanan, saya mandi. Pesanan karena sate saya mandi. Anak saya, Umi aku mau buat Milo. Jangan, Umi mandi dulu. Nanti saya buatkan Milo. Enggak sabar naik kompor atas. Padahal air itu baru umum 5 liter itu, kettle yang 5 liter. Dia buat, turun, kecantol, ikut tumpah. Itu di sini belonyak mateng Bu. Saya pernah kesiram. Gampang Bu. Kalau kita kesiram air itu kungkung, nggak melepuh. Saya nggak melepuh sama sekali. Itu sop satu manci pesanan loh Bu, 100 untuk 100 porsi. Tumpah itu ke sini. Saya masuk, tapi dari jam 9 sampai 2 Bu, masuk bak gini, nanti naik panas masuk lagi gitu ya. Pernah. Nah ini anak saya tuh bilang gini, kamu kan dibilangin Umi jangan. Saya kayaknya kalimat salah itu Bu. Saya ingat itu persis. Anak saya bilang gini, iya Umi aku minta maaf, aku salah tapi aku sekarang sakit Umi gitu. Itu saya berhenti langsung. Jadi kalau ada orang yang kena musibah jangan disalah-salahkan. Ya tadi salah orang gue lem ya, salah. Nah makanya ya rasa no, itu kan kasihan Bu. Ya sudah sakit gitu kan tuh kasihan ya. Jadi ya, ini interview ya. Jadi apa namanya? Contoh tadi larangan. Jadi kalau kita itu ikuti perintah harus belajar juga larangannya. Bayangkan enggak Bu, nanti kalau kita makan itu dihisap, bayangkan enggak? Saya contohkan Mbak Rena. Mbak Reni. Mbak Reni karena di depan dia mesti dapat antrian pertama kan Bu, kita di belakang nonton itu, tapi tidak ada tertawa loh Bu di sana. Menung agak begini. Kalau putih-putih kan, terus dihisap. Berapa umurnya? Kata Allah, berapa dulu umurnya Reni di dunia? Malaikat jawab. Kalau dalam hadis dalam Quran Allah Maha tahu, gitu biasanya. Ditanya, 70 tahun. Ini tahu loh ya. 70 tahun. Kemudian Allah tanya,
Berapa jumlah makannya selama 70 tahun ketika dari balik? Malaikat menjawab 1 miliar. Gemuk dia nih Bu. Makan selama 70 tahun tuh 1 miliar kali. Kok nggak gemuk ya Bu? Nah, kata Allah, mana jumlah, sekarang jumlah dari makannya yang 1 miliar itu, jumlah makan yang aku bisa memberikan pahala berapa? Kata malaikat itu 1 juta Allah. Berarti berapa Bu? 9,999 nggak dapat pahala. Bingung karena nggak pernah ngaji di dunia. Contoh loh ya, nggak pernah ngaji. Terus tanya sama Allah, loh makan yang bagaimana Allah yang kemudian dapat pahala? Allah tanya, nggak ada pengajian tak? Ya ada. Oh, saya nggak niru pasrah loh ini. Nggak takut tak? Saya nggak niru ya. Ya, apa namanya? Yang gimana tak? Gusti Allah kok bisa gitu? Yang ketika dulu kamu makan, duduk pakai bismillah, diakhiri hamdalah. Gelo ndak Bu? Gelo kan? Hanya gampang. Bisa kan baca bismillah Bu? Bisa kan duduk? Bisa lah. Masa duduk begini nggak bisa? Kan nggak. Saya nggak bisa duduk ya Allah dulu. Nggak mungkin ya Bu bilang gitu. Ya. Maka kemudian gila ya Allah cuma duduk maca bismillah ya gampang, ngomong alhamdulillah gampang kok tak lakoni ya Allah gitu. Itu nomor 2 Bu. Kalau kan hanya makan aja bikin nggak bahagia kan? Tidak perkara sederhana makannya ini. Cara makan, walaupun makan daging, makan soto, makan tengkleng, makan apa? Berdiri, senang memang, tapi tidak menjadikan bahagia. Tapi makan tempe, bismillahirrahmanirrahim, terus makan, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, pahala. Nah, protes juga Bu, berapa yang tidak dapat pahala? 9,999. Protes juga Mbak Rani. Sebentar ya Allah. Dari yang berdiri itu berapa ya Allah? Coba lihatkan sama saya. Minta yang mana saja itu 999. Di setel ke video ternyata ada yang makan di acara manten. Contoh ini Bu, ana sing makan di acara manten, kan jarang kursi toh Bu. Itu ya bilang gini Mbak Rini sama Allah, tunggu ya Allah, yang itu jangan dihisap. Yang ada mantenannya itu, panggil yang punya manten dulu, yang manten panggil. Saya berdiri kan karena dia, hisap juga dia itu. Itu yang kalau kita tadabbur, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani dan seterusnya. Jadi hati-hati. Jadi di Padang Masar itu kalau ada kesempatan salah diberikan orang lain akan dicari orangnya Bu. Termasuk suami kita. Kita itu ya kan golek selamat toh Bu. Wis lali nek bojone itu. Kalau di dunia ya dibela-bela, di Padang Masar pengennya dipek bojone kabeh aku masuk surga dhewe ora apa-apa lah. Sing penting aku selamat. Wis tawen kalau ditanya sama Allah, dia tidak ngajari aku, maka nanti diceritakan suaminya tuh ndelik Bu. Maka kalau sekarang itu disayang aja Bu. Salah sithik ora apa-apa daripada diseneni terus, sesuk itu paling berat itu suami. Di akhirat itu loh. Kan suami itu walaupun sudah berusaha benar kan tetap salah toh Bu. Lah kita tuh diwangi ora terima kan Bu. Dia kadang nggak sesuai dengan pikiran kita. Dia wangi nyapu, ya Allah kok ya kelewatan. Mesti dia wangi itu loh bilang gitu. Kok dilempitke baju gitu ya. Ya, lo kok mejat kono kita ya rasa dewangi kan gitu. Ndak midon gaweni itu padahal ya wis berusaha ngewangi itu. Nah, ini maka yang nomor kedua hati-hati Ibu, tidak hanya perintah tapi larangan-larangan juga kita hindari. Yang terakhir adalah istiqomah. Apapun yang kita lakukan, semangat
tapi bar mandek, padahal itu nanti jadi akhir kehidupan kita, catatan di akhir kita tetap pada kondisi tidak melakukan kebaikan, ini sangat bahaya. Jadi saya kalau menyampaikan sama ibu-ibu gini, ibu-ibu kita sudah ngaji, biasa kemudian di rumah zikir, darus. Kalau bisa hal-hal kebiasaan yang tidak baik juga dihindari. Takutnya sudah baik-baik kita juga melakukan hal yang tidak baik. Pas melakukan tidak baik kita hari itu jadwalnya meninggal. Naudzubillah min dzalik kan Bu? Bahaya. Paling gampang itu gini Bu. Ibu-ibu biasa darus tiap hari. Sudah biasa ya. Hari itu ndak darus, hari itu hari kematian kita kan tetap kurang Bu. Ndak usah melanggar kebaikan yang tidak kita jaga. Kalau hari itu ternyata Allah memutuskan hari terakhir kita di dunia, kondisinya kan kita pasti tidak tilawah. Bahaya sekali. Makanya walaupun sedikit, strateginya habis sholat memang. Habis sholat berapa. Kalau mau ngambil rumus di hadis Riyadhus Shalihin juga boleh. Katakanlah pakai jadwal. Ngaji semuanya pakai jadwal. Nanti biar kita mendapatkan hitungan barang siapa yang sudah rutin. Kemudian ketika tertinggal karena alasan-alasan syariat, maka tetap dianggap oleh Allah melakukan. Nah, itu kan kalau pakai jadwal. Maka kita juga memiliki jadwal yang rutin, yang baik itu dalam harian kita. Nah, insya Allah itu ibu-ibu, semoga nanti ibu-ibu diberi kesempatan untuk belajar isi Quran. Karena kita itu memang mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, sisa usia kita gunakan untuk belajar Quran. Minimal yang terdekat kalau ibu-ibu belum menemukan majelis yang menjadikan kita belajar Quran, ijazah belajar terjemahannya. Ya, walaupun sebenarnya banyak ustadz yang menyampaikan terjemahan tidak mewakili kita sudah memahami Al-Quran, tapi itu memang yang bisa kita lakukan itu, maka kita lakukan. Insyaallah itu ibu-ibu, semoga bermanfaat. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustazah Siti Hasanah yang akan menyampaikan terkait hidup sederhana gitu ya, kunci bahagia. Dan ternyata memang kunci hidup bahagia itu adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu ya, mengikuti apa yang telah Allah perintahkan dan juga apa yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari paparan Ustazah Siti, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Ibu, monggo. Ada yang mau bertanya? Ini ada, alhamdulillah ada door prize. Nanti yang bertanya boleh dapat door prize-nya insya Allah. Monggo, ada yang mau bertanya Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Tadi Ustazah Siti menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang bermajelis gitu ya. Itu di Quran surat apa Ibu? Ada yang verso? J? Coba hijau J? Surat? Mujadilah ayat. Oh. Boleh Bu? Mujadilah ayat 11 J. Yang mau disampaikan Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, nanti untuk door prize 2 yang terakhir akan saya ambil dari nomor absen deh nanti insya Allah. Mbak Tias nanti mohon dipersiapkan. Dan mungkin ini Bu Siti, Ustazah Siti, mungkin ada pesan untuk ibu-ibu gitu ya, agar kajiannya sudah lama kajian tapi
mungkin peningkatannya nggak kurang gitu ya. Jadi ruhiyahnya kok belum benar-benar terbentuk, atau mungkin kadang sering mengeluh seperti itu ada tips atau treatment gitu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masanya kita punya rasa bahagia, sedih, ya kadang sempat mengeluh juga. Itu bagian dari perjalanan kehidupan kita, memang seperti itu. Namun ibu-ibu, kalau memang mengeluh, tapi jangan menjadi profesi tukang ngeluh gitu. Ya, karena nggak bisa dihindari memang. Ya. Kalau pas mengeluh ya kembali kepada gimana kehidupan kita itu memang sudah ada garisnya kan gitu, sehingga bisa semalah hati kita. Nah, berkaitan dengan mengaji itu, monggo ibu-ibu kita sama-sama bahwa ketika kita ngaji itu niatannya untuk memperbaiki diri. Kalau niatannya kita itu selahul fat atau memperbaiki diri, maka kita datang itu dengan sebuah harapan agar apa yang kita dapatkan itu betul-betul menjadi bekal kita untuk memperbaiki diri, baik itu pada sisi ruhiyah, ibadah, maupun kemudian fikirnya, cara berpikir kita nggak bisa hanya memperbaiki ibadah, cara berpikir kita juga harus kita perbaiki ya. Jadi dan harapan kita kalau kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu kita hayati karena memang kita pengen Allah memberikan jalan itu, jalan yang menjadikan kita besok bahagia. Nah, alhamdulillahnya siratal mustaqim itu tidak pakai ilah gitu. Nah, kalau kita mendapatkan hidayah, berarti jelas kita berada di surga, itu jaminan Mas. Kalau pakai ilah, itu bisa jadi kita masih bingung. Makanya kalau kita itu ngaji sampai rumah kok aku mah kok bingung ya apa materinya, aku kok nopo ora mudeng, atau kalau ditanya itu lebih seringnya kadang non sewu ibu-ibu itu ngajinya apa pokoknya apik lah, lucu gitu kan, isinya apa ora mudeng pokoknya lucune pol mau gitu. Nah, tapi tidak ada dampaknya saya mau apa setelah di rumah. Ini bahaya juga. Berarti harus digarisbawahi ketika kita bilang di sholat ihdinas siratal mustaqim, gak ada apa gitu. Kebalikan, ada orang yang sudah beramal gak tahu dasarnya itu, maka kan doanya Allahumma anta alamu bimini, kita beramal tapi gak tahu dasarnya. Pas ikut pengajian bahas amal yang sudah kita lakukan padahal kita gak tahu ilmunya, itu namanya taufik. Makanya harus hidayah sama taufik, itu dua-duanya. Mari ibu sebelum kita berangkat mengaji itu, ya Allah pertemukan aku dengan hidayah dan juga taufik. Kalau tak hidayah itu petunjuk, belum tentu jadi taufik. Non sewu, orang yang ngerokok itu tahu enggak kalau ngerokok bahaya? Tetap ngerokok toh? Udah tahu itu kalau bahaya, itu namanya sampai hidayah. Kalau taufik begitu maca, ana kanker, ana ini, gak sesok mandek jagrek, lah itu namanya taufik. Nah, itu karena tahu. Maka kita semoga tidak berhenti di hidayah, tapi sampai kepada taufik. Oke. Nah, monggo berarti di awal niat itu menjadi pondasi kita ngaji itu untuk apa. Dan pesan saya jangan hanya untuk kumpul-kumpul. Non sewu, seringnya ibu-ibu itu kan golek imun. Ya, golek imun, baik sekedar golek imun gitu ya. Mireng ya Bu, yuk senam dan golek imun. Habis senam soalnya nyoto, habis senam bubur ayam kan gitu. Ya, jadi ini bahaya ya, bukan karena kumpul-kumpul, tapi kita mencari kebaikan. Insya Allah itu. Matur nuwun Sada Siti, semoga apa beliau akan menjadi penyemangat bagi kita ya ibu-ibu. Jadi kajian selain juga memperbaiki kualitas ibadah kita, juga memperbaiki kualitas akhlak kita. Baik ibu-ibu, kita sudah di ujung acara. Semoga apa yang telah Ibu Siti sampaikan membawa kebaikan
Jadi ketika kita kelak bersaksi di padang mahsyar gitu ya, kita telah mendapatkan ilmu dari beliau dan kemudian kita terapkan dengan sebaik-baiknya di rumah, dan insya Allah semoga juga berpengaruh kepada penghuni rumah yang lain gitu ya. Jadi kebaikan itu tidak hanya berhenti di kita, tapi juga kita sebarkan kepada penghuni rumah yang lain gitu. Baik, sebelum kita tutup, monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada ibu kami haturkan terima kasih atas rawuhnya, dan juga kepada Ustazah Siti, jazakillah khairan katsir taufik atas ilmunya, dan insya Allah semoga Allah berkenankan kita jumpa kembali di Kamis pekan depan J. Dan saya selaku moderator mohon maaf. Sebelum kami tutup, akan saya bacakan untuk door prize-nya. Untuk door prize, absen yang pertama siapa Mbak? Bu? Ati? Hadi Rahmawati. Monggo Ibu Hadi Rahmawati. Oh iya, monggo Ibu. Satu lagi Mbak. Iya, nomor 2 boleh. Bu Retno. Iya. Kalau untuk yang sudah hadir tepat waktu nggih. Ibu-ibu, semoga insya Allah kita bertemu lagi di Kamis pekan depan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah ya, Dede beresin. Oke, masukin ke tas ini dong, ke tas yang putih. Ini orange. Ini Makasih ya, Dede. Baca bukunya. Dari sama kamar Neng. Apanya? Apanya? Ini tuh sebenarnya bayar Ini tuh zatnya. zatnya ya pasti berbahaya. Tapi mungkin kalau Jadi misalnya karena sompang itu bumi itu kalau terus-terusan melakukannya